Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku seiman, seislam, di mana saja berada, insya Allah aku yakin selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam ridhonya dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kami orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah, dan kami orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah, akan melanjutkan konten ini. Kami selaku orang bodoh hanya sebagai corong doang, menyampaikan doang. Maka kami katakan, inilah channel satu-satunya yang langsung dari sumbernya. Nah, ini jelas-jelas nih. Gak ada channel selain ini yang langsung dari sumbernya. Ini jadi untuk perkabaran akhir zaman ya. Ini perkabaran akhir zaman ya. Yang saya tahu belum ada yang langsung dari sumbernya. Ini channel satu-satunya yang langsung dari sumbernya. Perkabaran akhir zaman atau jihad akhir zaman, jihad rahmatan di alamin. Yang pertamanya jihad akhir zaman, jihad akhirat, jiwa pimpinan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya orang-orang langit. Gak ada orang dunia pengikutnya. Yang kedua adalah perkabaran bumi dari Imam Mahdi. Ini yang terakhir nih, fase ketiga, perkabaran daripada inti bumi Al-Mahdi. Ini saya orang bodoh cuma menyampaikan doang sebagai corong, menyampaikan doang. Jadi boleh Anda tanggapi, boleh Anda berkomentar, boleh Anda bertanya, boleh segala macam. Terlebih dulu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah berpartisipasi di channel ini. Baik yang mensubscribe, baik yang berkomentar, apapun komentarnya. Itu sudah berpartisipasi, apapun komentarnya. Mau komentar lucu-lucu, mau komentar membantah, mengkritik, atau sekalian menjelek-jelekkan, nggak apa-apa. Atau sekalian mau duduk macam-macam, nggak apa-apa. Kami berterima kasih untuk itu. Kami tidak memandang apanya, maksudnya apa isi komentar, kami nggak mandang itu. Yang penting Anda udah berkomentar, berarti Anda udah berpartisipasi. Nah, walaupun Anda menuduh macam-macam, kami nggak di masalah. Nah, kami mengucapkan terima kasih. Maupun yang bertanya, nah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berarti saudara-saudara semua udah ikut berpartisipasi di channel ini. Insya Allah, kalau dia agamanya Islam, maka akan dibalas dunia dan wal akhirah. Kalau di luar Islam, dibalas dunia doang. So kan Islam rahmatan lil alamin. Semuanya mendapat. Ada yang mendapat di dunia doang, ada yang mendapat dunia dan akhirat. Kita santai-santai baik nih. Nih, ini fase terakhir ini ada dari Al-Mahdi yang ketiga ini. Nah, tapi ini yang ketiga nih, dari fase ketiga ini yang ketiga pula ini. Tapi tetap judulnya itu perkabaran dari inti bumi atau Al-Mahdi. Nggak tukar, lanjut terus. Ini ceritanya bersambung terus.
Karena dari sumbernya itu ceritanya itu. Bukan dikutip ini, dikutip segalanya. Sekali lagi dia katakannya. Bahasanya jihad akhir zaman, orang-orang langit di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, maupun Imam Mahdi, maupun Al-Mahdi. Ingat ya, mulai jangan salah paham nanti. Dalilnya adalah inti Al-Quran. Jadi kalau ada perbedaan dengan saudara-saudara yang di channel ini atau yang di luar channel ini, ada perbedaan nanti. Oh, nggak begitunya. Itu nggak begitu apa Al-Qurannya isinya, nggak kayak itu penerangnya. Nggak itu. Atau nggak sesuai menurut keterangan Al-Quran yang terurai ini. Nggak begitu kata Al-Quran. Nggak ada dalam Al-Qurannya. Begitu ada yang mentah, nggak begitu menurut hadis kursi. Nggak ada di hadis kursi. Begitu aja nanti membantah. Nggak ada menurut hadis yang diuraikan. Nggak ada itu ulama. Memang itu nggak boleh kata nggak ada. Bisa ada, bisa tidak. Ngerti nggak? Contoh umpamanya, orang langit menyampaikan ini umpamanya, tidak sesuai dengan Al-Quran, ya nggak apa-apa. Tidak sesuai pernyataan orang langit atau Imam Mahdi Al-Mahdi, tidak sesuai menurut Al-Quran yang terurai, tidak sesuai menurut daripada hadis kursi, tidak sesuai menurut hadis yang dirawikan, tidak sesuai dengan istimewa pula, ya apa-apa. Semua dipakai orang langit itu inti Al-Quran, nah ingat tuh. Tapi kalau Anda mengatakan orang langit itu masih bodoh, ya nggak apa-apa juga. Orang langit itu pengetahuannya kecil, nggak tahu apa, ya nggak apa-apa. Berarti Nabi Muhammad itu bodoh itu. Orang langit itu punya Nabi Muhammad, Imam Mahdi Al-Mahdi. Tapi kalau Anda katakan bodoh, nggak apa-apa, kan saya dasar saya tidak ada. Saya ini orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia daripada Allah. Nggak apa-apa kalau saya digituin. Tapi kalau orang langit pula digituin Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semua para nabi, para sahabat, para waliullah, contoh, siapa guru Anda yang Anda bangga-banggakan ketika di awal zaman, siapa namanya? Ada seorang waliullah, dia dapat di langit. Dia itu anak buah Nabi Muhammad. Ada guru Anda pemain dari kalangan mana, seorang wali, Anda agung-agungkan lah. Pemain dia ada tempat di langit, dia itu di bawah Nabi Muhammad. Tidak akan ada perbedaan. Ngerti nggak? Oh, ini bagaimana berbeda dengan Al-Quran? Ya, banyak berbeda. Kenapa? Ini anti Al-Quran. Nggak ada di Al-Quran tuh. Nggak ada. Kenapa? Ini di Al-Quran, nggak ada dia. Ya memang nggak ada, kenapa? Maka kalau Anda kritik saya secara langsung, orang bodoh nih. Saya menyampaikan doang. Insya Allah jangan sampai kritik Anda ini saya menyarankan aja ya. Mengkritik atau menggoncang orang-orang langit, menggoncang Imam Mahdi dan menggoncang Al-Mahdi. Itu saran saya. Kalau nggak terserah aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagi saya itu. Sebab mana yang paling tinggi inti Al-Quran dengan Al-Quran terurai? Mana yang tinggi dengan diskusi? Mana yang tinggi daripada hadis yang diriwayatkan? Mana yang tinggi dengan ijma ulama? Jelas dong inti Al-Quran yang paling tinggi. Itu milik rahasia di sana itu. Yang tahu tentang inti Al-Quran ini jelas-jelas dikatakan orang-orang langit diwakili Nabi Muhammad SAW. Orang bumi Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Corong menyampaikan doang. Gitu. Nantilah segala pertanyaan-pertanyaan Anda akan bertanya ini, tolong jelaskan benar nih. Nanti akan saya jawab. Pokoknya seluruh komen-komen Anda itu akan kami jawab semua. Pertanyaan akan kami jawab secara, kami buat kontennya kita sendiri. Akan kami jawab semuanya itu. Orang langit bertanggung jawab, Imam Mahdi bertanggung jawab dalam penyampaian ini, Al-Mahdi bertanggung jawab dalam penyampaian ini. Bertanggung jawab dunia wal akhirah. Nggak main-main ini. Ini channel ini nggak main-main. Nggak sama dengan channel-channel lain. Channel lain bisa ada dia menjamin umat Islam masuk surga semuanya. Cuma saya bertanya, ada nggak yang berani mengatakan bahwa seluruh umat Islam masuk surga semuanya kalau jihad akhir ada menang? Ada nggak channel yang berani mengatakan begitu? Nggak ada yang berani. Mau ahli tasawuf, dia mau ahli fikih,
Mau aliran apa dia? Mau dari bangsa mana dia? Mau bangsa Arab? Mau bangsa Indonesia? Mau profesor dia? Mau doktor dia? Nggak ada yang berani ngomong itu. Ini dari langit mengatakan, Imam Mahdi Al-Mahdi, azab kubur udah dihilangkan, udah dihapus. Ada yang berani nggak ngomong kayak itu? Ada yang nggak ngomong kayak itu tuh selain channel ini? Channel ini satu-satu yang menyampaikan kayak itu. Menyampaikan jihad terakhir dan jihad terbesar, rahmat terbesar. Rahmatnya bukan setengah-setengah, bukan untuk sebagian orang. Yang masuk surga yang soleh-soleh aja. Nggak ada yang soleh di akhir zaman ini, nggak ada. Di akhir zaman ini saya tantang ya kalian semua ya, nggak ada yang hebat di akhir zaman ini. Ini di akhir zaman, di awal zaman ada. Kalau ada mengaku hebat, mikir dong. Yang hebat di akhir zaman ini ya ketika Dajjal keluar, Ya'juj Ma'juj, gaib dia keluar, iblis keluar. Yang hebat cuma orang-orang langit, wafat Nabi Muhammad SAW. Yang di bumi Imam Mahdi Al-Mahdi, itu yang hebat. Salahnya ada hebat? Gak ada. Orang yang tak tahu, orang langit itu turun ke dunia ya nggak tahu dia lah. Hebat apaan? Di mana hebatnya? Coba saya bertanya. Di mana hebat kalian? Ini dari orang langit, dari Imam Mahdi Al-Mahdi menyampaikan. Orang langit dah turun semua ke dunia ini. Siapa yang tahu? Saya bertanya ini. Tunjuk tangan siapa yang tahu. Kalau dia tahu berarti dia corong langit juga. Sama dengan orang bodoh nih. Kalau memang tahu, kalau memang dia tahu, tolong jabarkan semuanya. Jabarkan kayak ini dijabarkan semuanya. Seluruh apa-apa dari pesan dari langit, perkataan sejabarkan semuanya. Mau dari Imam Mahdi, dari Al-Mahdi, saya jabarkan nih. Terakhir Al-Mahdi, saya jabarkan semuanya. Itu kalau corong, dia menyampaikan doangnya. Ini dia kadang dia nggak tahu. Dia mengaku segala macam dekat dengan Allah. Di akhir zaman dekat dengan Nabi Muhammad yang paling bertakwa. Wali yang paling hebat, imam yang paling hebat, ulama yang paling hebat. Orang langit turun ke dunia dia nggak tahu. Dia nggak tahu kenapa terjadi akhir zaman. Tahu aja enggak dia. Karena keterangan itu cuma ada di inti Al-Quran. Bukan Al-Quran yang terurai. Bukan hadis qudsi, bukan hadis yang dirawayatkan atau hadis yang nggak ada itu. Maka sekarang yang hebat di akhir zaman ya. Yang hebat di akhir zaman ini cuma orang-orang langit diwakili Nabi Muhammad SAW. Orang langit itu siapa? Nabi Muhammad SAW pemimpinnya. Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Para sahabat pokok yang ditempat di langit. Itu yang hebat cuma. Dia yang turun ke dunia nih. Untuk melawan Dajjal dan para pengikutnya. Kalau orang dunia nggak sanggup ada Dajjal. Jangan ada Dajjal lagi. Ada nafsu yang terkapar dia. Menghadapi dunia, kadang banyak yang hubung dunia. Mengaku wali, tapi dunia kuat pula. Hubung dunia lebih kuat daripada orang biasa. Wali apa gitu? Mengaku ini segala macam. Mau dia memecah belah umat Islam. Apaan kayak itu tuh? Padahal salah satu ciri di akhir zaman ini yang akan diperjuangkan oleh orang langit, Imam Mahdi Al-Mahdi, persatuan umat Islam di seluruh dunia. Ini dia mengaku hebat, mengaku segala macam, tapi memecah belah umat Islam. Menaikkan umat Islam di suatu daerah dan menjelekkan umat Islam di daerah lain. Apa itu yang hebat kayak itu tuh? Mengadu domba umat Islam. Goblok nian namanya itu. Itu bukan hebat. Padahal misi di orang langit di saat dia itu adalah 3. Akan menghancurkan Dajjal dan para pengikutnya. Akan mengembalikan Masjid Aqsa kepada umat Islam. Dan ketiganya, persatuan umat Islam di seluruh dunia. Berarti misi orang langit nggak sama dengan orang dunia itu. Orang dunia kebanyakan memecah belah umat Islam. Dia paling senang tuh menjelek-jelekkan sesama umat Islam. Apa dia itu nggak ada bahan pembicaraan dah? Nggak ada ilmu yang lain tah? Yang dibahas mah menjelek-jelekkan umat Islam. Mengatakan kadang Islam Arab tuh paling biadab di dunia. Anda tuh ngerti nggak kenapa Arab kayak gitu? Ngerti nggak?
Itu karena Dajjal, ngerti nggak? Kalau Anda katakan orang Arab tuh begitu, orang Arab itu jalan Islam, berarti umat Islam diri Anda sendiri yang Anda katakan biadab. Ngerti nggak? Bodoh amat kau. Orang Arab tuh jalan banyak Islam, saudara kita. Mana kalau penilaian dunia? Jangan Anda. Orang Arab tuh pernah dia menjajah ya. Indonesia ini pernah jajah sama Arab. Ngomong sana. Mengaku pula lebih mulia dia orang-orang di luar Islam tuh penjajah kayak Belanda, Jepang, tuh Israel yang menjajah Palestina, apa nggak biadab tuh? Kau bilang saudara kau sendiri biadab, termasuk kau juga biadab. Ngomong seorang profesor doktor, tapi dia bodoh-bodoh Dajjal goblok. Nian kalian semua yang mau dibodoh-bodohnya, yang dibodoh-bodoh Dajjal tuh goblok. Kok saudaranya sendiri ribut membahas Islam, menjelek-jelekan Islam terus menerus. Apa otak kalian tuh udah sakit tah? Udah gila. Kok Islam aja yang nampak Anda jelek-jelekan? Kalau ada umat Islam yang jelek itu memang pantas, ngerti nggak, Bung? Udah sepantasnya. Ada umat Islam yang baik, ada yang nggak baik, pantas tuh, biasa aja, nggak ada masalah. Karena apa? Yang umat Islam ini ada yang mengganggunya, Bung, ngerti nggak kau? Maka kalau bodoh amat, memang saya keras saya di sini ya. Kalau orang Islam ini ada yang mengganggunya, nggak ada yang mengganggunya, akan diganggu adalah orang Islam, orang beriman. Yang mengganggu apa? Di awal zaman diganggu oleh iblis. Iblis pengikutnya setan. Setan itu berasal dari jin dan manusia. Dan diganggu oleh hawa nafsunya sendiri. Dan digoda oleh dunia. Ngerti nggak kalian? Karena umat Islam ini adalah umat pilihan. Umat yang diridhoi oleh Allah. Maka dia ada tantangan-tantangannya. Maka kalau kalian seorang ahli agama, kok Anda melihat yang lahir doang? Anda harus tahu ilmu sebab dan akibatnya. Kenapa umat Islam kayak ini, peranda? Karena Islam ini akan dihancurkan. Karena ridha Allah dia akan dihancurkan. Dia akan dihancurkan oleh murkanya. Ngerti nggak Anda semua? Yang berlawan itu apa? Yang berlawan itu adalah ridha Allah dan murkanya. Ini Anda seolah-olah membantu membela murka Allah. Anda orang Islam, tapi yang Anda bela murkanya, bukan ridhanya yang Anda bela. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah bodoh, sombong lagi. Sombong nian. Udah goblok, sombong lagi. Mengaku yang paling benar. Kerjanya tiap hari selalu menjelek-jelekkan sesama umat Islam. Itu kerjanya doang. Keluar dari itu, keluar. Siapa kenapa Islam terjadi begini? Ada yang mengganggu, ngerti nggak kalian? Kalau di akhir zaman diganggu oleh Dajjal, Ya'juj, Ma'juj dan iblis. Ngerti nggak kalian? Maka kalau kalian tuh mengaku orang hebat, orang ahli agama, pemikiran tuh jangan sempit. Tolonglah berpikir luas. Dengan zikir yang mendalam, baru Anda akan melihat basirah. Bagaimana keadaan sebenarnya. Boleh Anda tahu ya. Ini ngomongnya tiap hari bermusuhan terus sama kemana kelemahan Islam, suatu tokoh Islam itu yang dijelekkan terus. Apa Anda nggak ada bahan? Apa nggak ada Anda bahan pembicaraan lagi? Pengen jadi terkenal cuma menjelek-jelekkan semua umat Islam itu, menjelekkan ulama lah, menjelekkan Habib lah, menjelekkan segala macam lah. Yang alir ini menjelekkan yang alir ini, yang alir itu menjelekkan yang alir itu. Setiap hari itu aja kerjaannya, itu aja kerjaannya. Di dalam lingkup umat Islam dia berperang. Goblok nian, benar-benar goblok. Benar-benar goblok kalian tuh. Ingin mencari tenar secara dunianya. Dia itu saling cakar-mencakar sama umat Islam, saling jelek
Nanti yang menyanjung kalian siapa? Yang menyanjung kalian Dajjal. Yang memuji kalian itu Dajjal. Ya'jud Ma'jud, iblis dan para pengikut dipuja dan puji. Oh, kalian tuh orang hebat, bagus. Kalian senang kayak itu dipuji Dajjal? Kalau Allah yang memuji kalian dan orang-orang langit yang memuji kalian, Imam Mahdi yang memuji kalian, Al-Mahdi, baru hebat tuh, baru hebat secara Islam. Ini dia senang dia pujian dari orang-orang di luar Islam. Senang banget dia. Hah? Orang di luar Islam senang dia mau kalau dia dipuji, maka disuruh dia menjelek-jelekkan sesama umat Islam. Tiap hari itu aja pekerjaannya. Nggak ada bahan orang ini. Apa Anda nggak ada ilmu? Nggak ada. Hah? Ilmu Anda itu doang, menjelek-jelekkan sama umat Islam. Yang tokoh ini menjelekkan tokoh yang ini, yang aliran ini menjelekkan aliran ini. Astagfirullahalazim. Itulah dibodoh-bodohi Dajjal. Sebenarnya saya ini pengen membahas nih inti bumi sebenarnya nih. Tapi diarahkan ke sini dulu oleh Al-Mahdi. Nantilah pembahasan inti bumi. Apa yang maksud inti bumi? Kalau maksud Al-Mahdi kan sudah diterangkan. Ini masalah inti bumi yang akan saya terang. Nah, itulah kalau corong nih. Nggak bisa kehendak dia. Niat saya hanya menjelaskan inti bumi. Tapi nggak bisa. Itu nggak bisa dia. Nggak bisa saya gitu. Dia yang mengarahkan. Saya ingin menjelaskan apa yang maksud inti bumi. Itu yang saya jelaskan. Kenapa fase ketiga ini perkabaran inti bumi atau Al-Mahdi, itu yang sebenarnya niat saya akan menjelaskan sebenarnya. Sebab ada yang sudah memaparkan komennya Bujang Lapuk namanya, mungkin dari Sumatera Barat nih. Ini sebabnya disebut ini inti bumi itu adalah alam barzah, alam aneraka atau keseimbangan bilangnya. Ini apa bagus juga, bagus. Bagus sama. Tapi menurut Al-Mahdi bukan itu yang inti bumi. Sebenarnya itu yang akan saya jelaskan. Tapi nggak bisa saya. Karena saya ini dikendalikan. Maka kalau ada orang ngomong, oh orang bodoh nih ngomongnya kayak Desel, kayak itu ngomong terus. Iya, tapi saya bilang, omong nih termasuk jihad. Ini mau ngomong nih jihad nih. Kadang ada yang mengganggu, nih diganggu nih. Yang berjihad dia orang itulah, kayak bukan saya, Al-Mahdi kayak itu. Kalau dulu Nabi Muhammad berjihad dengan, ketika saya ngomong tuh, berlawanlah orang langit itu sama Dajjal. Anda katakan ngomong nih kayak orang ceramah, orang-orang awal zaman kayak ustadz kiai berceramah-ceramah gitu. Enggak. Ini jihad, omong nih termasuk jihad. Maka jihad terakhir nih adalah omongan, zikrullah dan doa. Itu tidak pakai senjata, tidak pakai uang atau dana, tidak pakai kekuatan otot dan raga. Ngerti nggak Anda? Sebenarnya Anda memang saya apakah? Memang gak susah memahami ini. Tapi kalau Anda ikut berjihad banyak, maka saya bilang bacalah Allahu Akbar banyak-banyak ketika mendengar channel ini. Channel ini bukan berceramah, bukan dakwah, bukan memberikan pengajian. Channel ini adalah omongnya jihad. Ngerti nggak kalian? Sebenarnya saya akan menjelaskan apa yang maksud inti bumi sebenarnya, tapi nggak bisa, nggak ada kuasa saya. Maka umat Islam sekarang itulah bahannya, omongannya, segala macam saling menjelekkan sesama umat Islam. Baik di YouTube, baik di pertemuan diskusi. Sama aja semua. Padahal yang bermain itu siapa? Kalau dulunya Dajjal gaib, Ya'jud Ma'jud gaib, iblis gaib, maka saya katakan, untuk akhir zaman yang hebat itu cuma Nabi Muhammad dan orang-orang langit. Imam Mahdi dan Al-Mahdi itu hebat. Selebihnya ada. Pada apaan mau dia domba kayak itu tuh? Mengaku tasawuf tingkat tinggi, mengaku wali, tapi mau diadu domba. Pengajian tiap hari omongannya cuma saling menjelekkan, balas membalas kata. Pantun dia balas pantun. Apa Anda nggak ada bahan? Nggak ada bahan untuk ngomong? Apakah itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Begitukah diajarkan oleh Rasulullah? Saling cengkram-mencengkram sama umat Islam. Saling caci-mencaci sama umat Islam.
saling menjelek-jelekkan sesama umat Islam. Bangga pula tuh disanjung-sanjung orang yang menyanjung ni orang bodoh pula pengikutnya. Bangga pula itu. Memalukan. Ingat ya, kita ini di akhir zaman ini dipantau oleh orang-orang langit. Akhlak kita ini dipantau oleh orang-orang langit. Di bawah pimpin Nabi Muhammad, dipantau oleh Imam Mahdi, dipantau oleh Al-Mahdi. Kita ini dipantau. Kalian tidak dipantaunya itu. Lihatlah ulahnya masing-masing. Antara Habib yang satu Habib berlawan, antara kiai sama kiai berlawan. Yang jelas dia mengakui yang paling benar. Antara organisasi Islam sama Islam berlawan. Antara sesama bangsa bangsa Indonesia kadang dikatakan lebih hebat dari Arab. Ngomong kekanak-kanakan, ngomong kayak itu namanya. Ngomong kekanak-kanakan. Tuh kita mengaku-ngaku sendiri hebat apa? Kita ini digambarkan orang-orang langit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini gambarnya. Digambar Imam Mahdi Al-Mahdi di akhir zamannya. Kalau gambar secara hadisnya lah, ibarat buih di tengah lautan. Kalau gambaran, kalau dikatakan di Al-Quran ini, kita ini udah hampir tenggelam di tengah lautan semuanya di akhir zaman ini. Kita ini semua, walaupun siapa dia, mengaku siapa dia. Gak mau, saya nggak mau lagi, saya tegas di sini lagi. Karena orang Al-Mahdi itu penegasan dia. Al-Mahdi ini adalah terakhir penegasan. Semua kita di akhir zaman ini maupun mengaku siapa dia, ibaratnya kita ini di tengah lautan semuanya. Kalau nggak ada yang mau nolong kita nih, tenggelam semuanya. Ngerti nggak kalian? Siapapun orangnya, siapapun organisasinya, siapapun bangsanya, Islamnya, nggak ada yang hebat lagi. Kita di tengah lautan. Kalau nggak ada bantuan dari orang-orang langit, Nabi Muhammad, Imam Mahdi, Al-Mahdi, kita ini udah tenggelam semuanya. Mati dalam kesesatan. Cukup dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.